time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Evaluasi kurikulum merupakan proses penting dalam dunia pendidikan. Melalui evaluasi, kita dapat mengetahui efektivitas dan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Nah, tujuan dari evaluasi kurikulum itu ada pertama mengetahui efektivitas kurikulum, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan, dan memberikan dasar untuk perbaikan kurikulum. Evaluasi kurikulum mencakup berbagai aspek penting dalam proses pembelajaran. Komponen-komponen yang dievaluasi di antara lainnya, pertama ada tujuan pembelajaran, menilai apakah tujuan yang dirancang sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dapat dicapai secara realistis. Kemudian ada materi pelajaran, mengevaluasi kelayakan isi materi, apakah relevan, mutakhir, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan peserta didik. Kemudian ada proses pembelajaran, meninjau bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas berlangsung, termasuk metode, pendekatan, dan interaksi antara guru dan siswa. Kemudian ada evaluasi hasil belajar, menganalisis efektivitas metode penilaian yang digunakan serta capaian belajar siswa. Kemudian ada guru dan siswa, menilai peran dan kompetensi guru dalam menyampaikan materi, serta keaktifan dan pemahaman siswa terhadap pembelajaran. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi kurikulum. Terdapat beberapa jenis evaluasi kurikulum berdasarkan waktu pelaksanaan dan tujuannya. Evaluasi yang pertama ada evaluasi formatif. Dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memberikan umpan balik dan perbaikan langsung. Tujuannya agar pelaksanaan kurikulum bisa disesuaikan seiring berjalannya waktu. Kemudian ada evaluasi sumatif. Dilaksanakan di akhir suatu periode atau program untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Kemudian ada evaluasi diagnostik. Bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kurikulum, baik dari aspek siswa, guru, maupun lingkungan. Kemudian ada evaluasi kontekstual, mengkaji sejauh mana kurikulum sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat di mana kurikulum tersebut diterapkan. Selanjutnya ada pendekatan dalam evaluasi kurikulum. Pendekatan yang umum digunakan dalam mengevaluasi kurikulum adalah ada pendekatan objektif, berfokus pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dan menggunakan alat ukur yang kuantitatif. Kemudian ada pendekatan responsif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti guru, siswa, dan orang tua untuk memberikan masukan mengenai implementasi kurikulum. Kemudian ada pendekatan goal free atau tanpa tujuan, mengevaluasi hasil muncul tanpa mengacu pada tujuan kurikulum secara langsung. Pendekatan ini berusaha melihat efek yang tak terduga dari pelaksanaan kurikulum. Kemudian ada pendekatan CIP atau konteks input proses produk. Model evaluasi ini yang menyeluruh dan sistematis, terdiri dari 4 komponen, yaitu konteks menilai kebutuhan dan latar belakang pelaksanaan kurikulum, input mengevaluasi sumber daya dan strategi yang digunakan, kemudian ada proses yang mengamati pelaksanaan kurikulum yang secara langsung, kemudian ada produk menganalisis hasil akhir dari penerapan kurikulum. Kesimpulannya, evaluasi